Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzubillahi minasyaitonirrajim warattilil qur'ana tartila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ayo talamid, marhaban bikum fil madrasah sanawiyah Surya Buana Internet Bimalang bil madah Al-Qur'an wal Hadis fil fasli tasi' wa fasli dars asani ma'al Ustadz Mabrur. Thayyib, al-an hayya bina nabda' bi qiraati du'a at-ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini insya Allah kita masih diberi rahmat, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan yang berbahagia pula ini kita bisa melanjutkan aktivitas kegiatan taklim kita, di mana pada saat ini kita akan fokus pada bacaan gharib Ismam. Apakah Ismam itu? Anak-anak sekalian, sebelum melanjutkan materi kita, maka Pak Mabrur terlebih dahulu menyampaikan ada sebuah rambu-rambu dalam proses pembelajaran, sekaligus sebuah harapan bahwa setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan anak-anak mampu menjelaskan ketentuan bacaan gharib. Pada saat ini bacaan gharib yang dimaksud adalah Ismam. Mampu membaca dengan bacaan gharib yang benar, mampu mengidentifikasi bacaan gharib, mampu menunjukkan bacaan gharib, dan yang terpenting adalah mampu mengimplementasikan dalam setiap kali anak-anak membaca Al-Quran. Oleh karena itu, maka Pak Mabrur mengemas dalam tujuan pembelajaran bahwa dalam Ismam ini nanti harapannya adalah anak-anak mampu memahami arti, memahami ketentuan bacaannya, mampu menjelaskan cara membacanya, dan mampu mempraktekkan dalam setiap kali anak-anak membaca Al-Quran. Anak-anak sekalian, ada sekian peta kompetensi, ya, sekian harapan-harapan yang dipetakan sebagai berikut. Secara spiritual, anak-anak diharapkan mampu menyimak bacaan Al-Quran dengan hikmat, mampu membiasakan membaca Al-Quran dengan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Kemudian mampu menampilkan sikap cermat dalam kehidupan sehari-hari dan membiasakan sikap cermat dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi setelah terampil kita juga cermat, gitu ya. Adapun peta kompetensi secara kognitif atau pengetahuan, seperti yang dijelaskan di awal, bahwa anak-anak diharapkan mampu menjelaskan pengertian bacaan gharib, dalam hal ini adalah Ismam, mengidentifikasi bacaan gharib, kemudian mendeskripsikan cara membacanya dan menganalisa bacaan gharib, sekaligus membandingkan bacaan gharib antara gharib yang satu dengan yang lain. Anak-anak sekalian, sebelum masuk pada materi yang utama tentang definisi gharib, artinya Ismam itu sendiri apa, coba kalian amati gambar yang ada di depan kalian itu. Ada kalimat la ta'manna, la ta'manna, la ta'manna, la ta'manna, semuanya sama, ya. Beberapa gambar ini menguatkan kepada satu bacaan yang benar. Bagaimana cara membaca yang benar tentang Ismam itu? Di gambar yang bagian kiri, yang bawah, itu sudah dilingkari merah, itu ada bacaan Ismam.
Apa itu ismam? Mari kita pelajari bersama-sama pengertian bacaan ismam. Secara bahasa, ismam itu artinya menggabungkan atau memadukan, bisa juga berarti mencampurkan. Jadi bunyi suara tapi bercampur-campur gitu ya. Pelafalannya itu campur-campur gitu. Nanti campurnya gimana? Nanti kita praktekkan bersama-sama ya. Itu secara bahasa. Secara istilah, yang dimaksud ismam adalah mencampurkan dhammah pada sukun dengan memoncongkan bibir. Lafal la ta'manna boleh juga dibaca ikhtilas, yakni membaca harokat dengan samar dan cepat sehingga suaranya tinggal 2/3. Artinya dikurangi 1/3, bacanya lebih cepat. Nah, bacaan ismam sebagaimana yang disebutkan dalam literatur kaidah ilmu tajwid, berarti bunyinya seperti ini. Tadi kan mencampurkan dhammah pada sukun dengan memoncongkan bibir. Jadi bacanya adalah bismillahirrahmanirrahim. La ta'manna, la ta'manna, la ta'manna. Nah, itu yang dimaksud dengan bacaan ismam ya. La ta'manna, la ta'manna. Nah, itu. Adapun tadi diberi catatan boleh juga dibaca ikhtilas, yakni boleh dibaca dengan cara membaca harokat dengan cepat dan samar, sehingga suaranya tinggal 2/3, artinya lebih cepat lagi gitu loh. Jadi yang semula la ta'manna menjadi la ta'manna. Nah, la ta'manna itu ikhtilas. Kalau yang ismamnya sendiri, yang kalau tidak diikhtilaskan itu awalnya la ta'manna. Tapi kalau dibaca ikhtilas la ta'manna, nah, lebih cepat. Itu yang dimaksud dengan bacaan ikhtilas dan bacaan ismam ya. Sekali lagi, bunyi bacaan ismam itu adalah la ta'manna. Kalau dibaca ikhtilas la ta'manna. Nah, itu. Jadi nanya tetap panjang, cuma dengungnya itu kalau ikhtilas itu lebih cepat. Sekali lagi, la ta'manna. Nah, kalau ikhtilas la ta'manna. Nah, dengungnya itu lebih cepat ya. Itu anak-anak contoh bacaan ismam ya. Kemudian dalam Al-Quran itu ada kalimat yang mencontohkan yang di situ ada bacaan ismam, yaitu dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Itu kalau dibaca ismam. Kalau dibaca ikhtilas menjadi begini. Qalu la ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Yang ismamnya la ta'manna. Kalau ikhtilas la ta'manna. Nah, gitu. Anak-anak sekalian, kesimpulan dari bacaan ismam adalah yang pertama, bahwa ismam itu adalah mencampurkan dhamma pada sukun dengan memoncongkan bibir. Lafal la ta'manna boleh dibaca ikhtilas, dibaca lebih cepat ya, sehingga kurang 1/3, sisanya 2/3 menjadi la ta'manna. Kemudian ketahuilah bahwa ismam itu merupakan salah satu dari bacaan gharib yang ada dalam Al-Quran. Dan yang terpenting adalah bahwa bacaan ismam dalam Al-Quran itu hanya ada satu, yaitu terdapat pada Al-Quran surat Yusuf ayat 11, sebagaimana yang tadi kita baca.
Anak-anak sekalian, sekarang ayo dihayati dan direnungkan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 10 dan 11. Itu ada ya, kalian nanti bisa baca sendiri. Ini cerita tentang Nabi Yusuf ya, yang ada dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 10 dan 11. Demikian anak-anak materi yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Supaya kalian lebih mendalami dan menghayati ayat yang Pak Maruf ceritakan tadi yang mengandung bacaan ismam, maka sudah mendapat ilmu tentang bacaan ismamnya. Nah, supaya lebih luas lagi pengetahuan kalian tentang apa ayat yang di dalamnya ada bacaan ismam tadi, kandungannya apa, di sini ada tugas berupa, perhatikan, hikmah atau pelajaran apa yang bisa diambil dari Al-Quran surat Yusuf ayat 10 dan 11. Oleh karena itu, kalian pasti suka dengan cerita Nabi Yusuf. Silakan dibuka Al-Quran, pilih ayat nomor 10 sampai 11 dan ceritakan, rangkum, kemudian difoto dan kirimkan lewat Google Classroom-nya anak-anak ya. Demikian anak-anak, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan mengantarkan kepada kesuksesan kita di masa yang akan datang. Naktafi dirasatan al-yaum, syukran jazilan ala husni ihtimamikum, ila liqa fil fursatil atiyah insyaallah. Hayya bina nakhtatim bi qiraatil hamdalah wa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.